Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dalam mata kuliah pembelajaran matematika bisnis. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal dan menjelaskan. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 2 plus 0,5Q. Berapa harga keseimbangan yang tercipta di pasar? Dan buatkan grafiknya. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Kita masukkan 10 min Q sama dengan 2 plus 2 ditambah 0,5Q. Min Q min 0,5Q sama dengan 2 min 10. Min 1,5Q sama dengan min 8. Jadi jumlah keseimbangan pasar sama dengan min 8 dibagi min 1,5 sama dengan 5,3. Nah, jumlah keseimbangan pasar telah diketahui 5,3, dan sekarang kita cari harga keseimbangan mensubstitusi. Tuliskan ke rumus permintaan. 10 min Q sama dengan 10 min 10 dikurang 5,3. Jadi harga keseimbangan pasar 10 min 10 dikurang 5,3 hasilnya 4,7. Jadi harga keseimbangan pasar 4,7 dan jumlah keseimbangan pasar yaitu 5,3. Sekarang kita buat grafiknya. Kita bikin garis dulu. Kita masukkan titik dari permintaan. 10 dengan jumlah 10 tarik dengan jumlah 10. Tarik garis. Lalu penawarannya kita masukkan 2 dan min 4. Dan di sini titik keseimbangan pasarnya. Nah, di sini titik keseimbangan pasarnya Q-nya itu dapat 5,3 dengan P-nya 4,7. 12 min 2Q. Penawarannya 3 ditambah Q. Dengan pajaknya 25%. Kita cari keseimbangan pasar sebelum pajak. 12 min 2Q sama dengan 3 ditambah Q. Min 2Q min Q sama dengan 3 dikurang 12. Min 3Q sama dengan min 9. Jadi jumlah keseimbangan pasarnya itu min 9 dibagi min 3 sama dengan 3. Sekarang kita cari harga keseimbangan pasarnya. Masukin ke rumus permintaan 12 min 2Q sama dengan 12 min 2 Q-nya dapat 3 dikali 3. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Jadi harga keseimbangan pasar itu 6. Jadi keseimbangan pasar pajak sebelum pajak yaitu Q3 dan P6. Selanjutkan, untuk mengetahui keseimbangan pasar sesudah pajak, maka fungsi penawarannya akan berubah dan ditambahkan dengan pajak. Penawaran sama dengan 3 ditambah Q ditambah 25%. Pajaknya 25% dari harga tetap. Harga tetapnya itu 3. Jadi penawarannya 3 ditambah Q ditambah 25% dikali 3.
Hasilnya penawaran setelah pajak 3,75 ditambah Ki. 0,6 dikali 2,7 sama dengan 1,62. Sekarang total pajak yang ditanggung produsen itu sama dengan 0,15 dikali 2,7 sama dengan 0,40. Sekarang total pajak yang diterima pemerintah yaitu TP sama dengan besar pajak per unit dikali jumlah keseimbangan pasar sama dengan 0,75 dikali 2,7 sama dengan 2,02. Yang pertama yang A, keseimbangan pasar sebelum subsidi. PD-nya itu 80 min 4 Ki. PS-nya itu 20 ditambah 2 Ki. S-nya sebesar 5. 80 min 4 Ki sama dengan 20 ditambah 2 Ki. Min 4 Ki dikurang 2 Ki sama dengan 20 min 80. Min 6 Ki sama dengan 60. Sama dengan min 60 dibagi min 6 sama dengan 10. PD sama dengan 80 dikurang 4 Ki sama dengan 80 dikurang 4 Ki dikali 10 sama dengan 80 kurang 40, hasilnya 40. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu Ki sama dengan 10 dan P-nya itu 40. Rumus keseimbangan pasar sesudah subsidi. PS 20 ditambah 2 Ki sama dengan 20 ditambah 2 Ki min 5. 15 ditambah 2 Ki 80 dikurang 4 Ki sama dengan 15 ditambah 2 Ki min 4 Ki min 2 Ki sama dengan 15 dikurang 80. Min 6 Ki sama dengan min 65 dibagi min 6 sama dengan 10,8. PD 80 min 4 Ki sama dengan 80 min 4 dikali 10,8 sama dengan 80 dikurang 43,2. Hasilnya 36,8. Kita cari bagian subsidi yang dinikmati konsumen. PE-nya itu 40 dikurang 3,6 sama dengan 3,2 atau per unitnya. Kita cari bagian subsidi yang dinikmati produsen. S dikurang SK sama dengan 5 dikurang 3,2 sama dengan 1,8 per unit. Kita cari jumlah subsidi yang dibayarkan pemerintah. S dikali QE sama dengan 5 dikali 10,8, hasilnya itu 5,4 per unit. Nomor 4, dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel berikut. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD. I-nya sama dengan 150 ditambah 0,15 Y. G-nya sama dengan 400 dan T-nya 300. A. Hitunglah tingkat keseimbangan dalam keseluruh perekonomian itu. B. Berapa besar belanja konsumsi? Berapa besar nilai investasi? D. Gambarkan tingkat keseimbangan dalam diagram. Y sama dengan AE atau Y sama dengan C sama dengan ditambah I ditambah G. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 YD ditambah 150 ditambah 0,15 Y ditambah 400. 300 ditambah 0,60 buka kurung Y dikurang T tutup kurung sama dengan
15 ditambah 0,15Y ditambah 400. 300 ditambah 0,60Y dikurang 300 sama ditambah 150 ditambah 0,15Y sama dengan 400. 300 ditambah 0,60Y dikurang 150 ditambah 150 ditambah 0,15Y sama dengan 400. 120 ditambah 0,60Y ditambah 150 ditambah 0,15Y ditambah 400. Y sama dengan 670 ditambah 0,75Y. Y dikurang 0,75Y sama dengan 670. 0,25Y sama dengan 670. Jadi Y sama dengan 670 dibagi 0,25. Jadi hasilnya 2680. Berapa besar belanja konsumsi? 300 ditambah 0,6 YD. 300 ditambah 0,6 YT. YT dikurang T. 300 ditambah 0,6 buka kurung 2680 dikurang 30 tutup kurung. 300 ditambah 1608 dikurang 180 sama dengan 1728. Nah, kita mencari berapa besar nilai investasinya. I sama dengan 150 ditambah 0,15Y sama dengan 15 ditambah 0,15 dikali 2680. 150 ditambah 402. I-nya sama dengan 555. Dan di sini ada tingkat keseimbangan gambar dalam kurva. Selanjutnya nomor 5, biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dihitungkan oleh persamaan C sama dengan Q pangkat 2 dikurang 24 Q ditambah 200. A. Pada tingkatan produksi berapa unit biaya total ini minimum? B. Hitunglah biaya total minimum. C. Hitunglah biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. D. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit? Sekarang kita bahas yang biaya total minimum dulu. Rumusnya Q sama dengan B garis miring 2A sama dengan min 24 pangkat 2 atau dibagi 2 dikali 1 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi hasil minimumnya Q sama dengan 12. Sekarang hitunglah biaya total minimum. C sama dengan min B pangkat 2 dikurang 400 dikurang 40C dibagi 4/4 pangkat 2. C min 24 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 2000 per 4 dikali 1 sama dengan 576 dikurang 800 per 4 sama dengan 222,4 per 4 sama dengan 56. Jadi C hasilnya 56. Sekarang hitunglah biaya tetap. Rumusnya FC sama dengan 200. C sama dengan Q pangkat 2 dikurang 24Q ditambah 200.
Sekarang mencari biaya variabel. FC Q pangkat 2 dikurang 24 Q. FC-nya Q pangkat 2 dikurang 24 Q. Q-nya 12. Sekarang mencari berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Rumusnya Q sama dengan 12 ditambah 4 sama dengan 16. C sama dengan Q pangkat 2 dikurang 24 Q ditambah 200. 16 pangkat 2 dikurang 24 dikali 16 ditambah 200. 256 dikurang 384 ditambah 200. Jadi hasilnya 72. Dan selanjutnya kita menghitung marginnya. AC per AQ sama dengan 72 dikurang 56 per 16 dikurang 12 sama dengan 16 per 4, hasilnya sama dengan 4. Jadi untuk menaikkan produksi dari 12 unit menjadi 16 unit diperlukan tambahan biaya marginal sebesar 4. Nomor 6, total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan 0,5 Q pangkat 2 ditambah 45 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 8 Q pangkat 2 ditambah 57 Q ditambah 2. Hitunglah profil perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Penyelesaiannya R sama dengan 0,5 Q pangkat 2 ditambah 45 Q. C sama dengan Q pangkat 3 ditambah 8 Q pangkat 2 ditambah 57 Q ditambah 2. Pi sama dengan R dikurang C. Min 0,5 Q pangkat 2 ditambah 45 Q dikurang Q pangkat 3 min 8 Q pangkat 2 ditambah 57 Q ditambah 2. Min 0,5 Q pangkat 2 ditambah 45 Q min Q pangkat 3 ditambah 8 Q pangkat 2 min 57 Q min 2 sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 7,5 Q pangkat 2 dikurang min 12 Q min 2. Q sama dengan 20. Pi sama dengan min 20 pangkat 3 ditambah 7,5 dikali 20 pangkat 2 min 12 20 kurang 20 min 2 sama dengan min 8 ditambah 3000 min 8000 ditambah 3000 min 240 min 2 sama dengan min 5242. Jadi rugi. Q sama dengan 30. Pi sama dengan min 30 pangkat 3 ditambah 7,5. 30 pangkat 2 min 12. 30 min 2 sama dengan min 27.000 ditambah 6.750 min 360 min 2 sama dengan min 20.610 rugi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.